kalau arah ke sana kayaknya itu masuk ke hutan ya, Kang. Aduh. Jadi di atas sana udah banyak pemukiman warga. Kalau itu pemukiman yang udah benar ya, Kang, yang udah operasi. Ya, kayaknya. Ya, maksudnya udah apa? Udah di tempat itu. Berarti lebih ngeri di bawah nih tanahnya. Oh, di sana Kang ada balong ya, apa itu? Iya, kayak buat ini nih, Kang, buat ngerendam ini. Buat ngerendam reng kalau di sini reng bahasanya. Nah, di sini ada bangunan lagi yang memang sudah nggak ada atapnya ya. Kita mau nyoba, Kang, antara ke atas atau ke bawah nih, Kang. Soalnya Kalau ke atas kayaknya bisa sih, Kang. Lewat sana tuh. bisa lah. Ah, Boleh. kita akan ke atas. Kalau di daerah sini emang udah ditempati ya, Kang. Berarti ini bangunan terakhir. Ya. Terakhir yang dari pinggir jalan, nggak tahu kalau masih masuk ke dalam ke arah sana, nggak tahu masih ada, nggak tahu udah. Tuh. Oke. Coblos nomor 3. Ya, para warga desa Cigintung silakan. Itu nomor 3 siapa? Ini ada kayak buat ini, Kang. Ini Sapu hijau. bisa buat sapu, bisa buat atap rumah. Atap rumah gazebo. Buat bantal. Lanjut. Oh, ini sebenarnya lantai 2 ya, Kang? Ini lantai 2 harusnya. Ini ada tangga. Iya tuh. Jadi di sini ada tangga, itu ada ceret. Ini tutupnya, Kang, di sini. Ceret. Tadi saya dengar dari sini ada suara orang. Jadi suara orang itu Assalamualaikum. kayak bukan lagi ngomong, Kang. Oh. Jadi di bawah ada basement. Kang, sini, Kang. Assalamualaikum. Udah ada 2 kali. Kucing liatin terus tuh. Oh, itu ada bangunan lagi. Oh, ada 2 tuh. Coba. Di bawah ini ada basement. Ini udah mau roboh tuh, Kang. Oh. Iya. Kalau sana Sana kayak juga ada rumah. apa? Mungkin apa? Jadi rumah-rumah di sini tuh Rumah. kayak memang kayak dijatuhin dari atas tuh, dek langsung. Asal jatuh aja. Keadaan udah mirip. Nah, tadi dari sini nih ada kucing. Udah 2 kali ada kucing liatin kita terus, nggak tahu apa, nggak tahu memang gimana. Tapi memang itu kan kucing. Kucing itu termasuknya binatang nokturnal apa enggak sih, Kang? Apa itu nocturnal, Kang? Ya, nokturnal itu jadi hewan yang aktif di malam hari itu, Kang. Aktif sih. Aktif ya? Ah. Tapi siang juga aktif kayaknya ya? Siang biasanya kalau kucing tidur. Oh iya? Oh. Berarti memang bisa dibilang wajar ya, Kang? Jadi kita kayak masuk ke suatu Nah, ini rumah kayaknya masih layak, tapi nggak tahu ditinggal, nggak tahu gimana, Kang. Kayaknya udah nggak ada, tapi ini dipakai buat jalur air, Kang. Itu masih ada kayak empang tuh di samping. Kalau rumah ini kayaknya masih layak sih, Kang. Masih layak kayaknya. Masih layak, cuman karena memang isunya longsor gitu ya. Kita nggak bisa lihat ke dalam, Kang. Ini udah ditutup semua nih. Tuh, ya. Oh iya. Tapi kalau kuncinya enggak nih, nggak dikunci. Assalamualaikum. Ketok dulu, Kang. Dikunci dari dalam. Oh, dikunci. Sini ada rumah nih, Kang. Dari mana? Oh iya. Ini ada rumah. Nah, kalau ini bisa masuk. Itu kayak ada buat apa tuh, Kang? Dari arah sana kita itu. Apa, Kang? Om.
Blur Kang. Iya, angin juga tiba-tiba ini berembus nggak ada lagi tuh. Iya, assalamualaikum. Ini bagian kamar sepertinya. Assalamualaikum. Wah, men. Kayaknya Coba, udah ya Mas. Kang, nggak ada lagi rumah. Ini bisa masuk Kang. Wah. Oh, ada sumur. Iya. Assalamualaikum. Bentar Kang, bentar Kang. Assalamualaikum. Langsung lembab. Hong itu apa Kang? Oh, buat sumur. Ini berarti tadi masuknya. Ini kayaknya masih ditempatin Kang. Ini masih ada. Itu kayak ada rambut. Oh ya. Ada ini nggak tahu jejak apa. Oh iya, rambut. Ini rambut guys. Ini jejak, bukan ada yang kayak ada yang masuk. Ini nih Kang, ini nih. Ini Ini apa? apa nih? Itu kayak semacam cakaran gitu Iya. apa. Tapi buat ke dalam kayaknya jangan Kang. Soalnya kita lihat dari sini aja. Iya. Oh, Ada orang. Wah, ada. Hah? Ada orang. Ada apa Kang? Wah, langsung naik. Naik jantung. Ada orang Kang. Assalamualaikum. Ada orang sumpah. Ada orang. Nanti lihat bakal ada gambar apa? Ada kaki lagi duduk, lagi apa? Assalamualaikum. Itu tidak terpakai. Apa ya? Bangunan udah hancur banget nih. Terus ini ada balong. Kesana nggak ada lagi Kang. Oh, lumayan jauh. Coba Kang, perakhiran lah, perakhiran. Jadi itu di dalam tuh ada orang lagi tidur. Takutnya itu, maaf ya, orang yang gangguan jiwa. Ada tak Kang? Di sini ada orang yang. Tapi saya yakin jelas tadi ada orang lagi tidur di dalam. Nanti coba lihat Kang di rekaman yang itu. Jadi menurut Kang Ali tadi di rumah ini ada apa? Orang. Ada kaki itu kaki lagi Kaki lagi selonjoran ya, kayaknya lagi tidur. Kita Saya takutnya itu orang apa ODGJ ya. Terus kita tiba-tiba diserang kan bahaya Kang. ya. Oh. Enaknya kita bikin konten motovlog ke sini ya. Iya, motovlog ke sini. Kapan-kapan lah. Motovlog lagi. Oh, ini pesawahan ya? Oh, Kayaknya hutan belantara Kang. Enggak. Ini cukup sepelewat aja. Nah, ini bangunan terakhir yang ada di atas. Dari genteng juga udah kelihatan tuh, kan? Udah rubuh. Dan di sini ada rumah warga yang masih tinggal di sini, cuman kita nggak bakal ganggu. Pasti pada lagi tidur. Tuh. Di atas ada jalan. Nice. Kelihatan kan? Nanjak banget Kang ini. Ini kalau jalur puncak sini bisa nggak? Jadi ke atasnya itu kata warga sini itu apa? Hutan nggak di apa ya? Nggak di apa namanya? Nggak di oh iya.
Berarti nggak dipakai buat nanam apa gitu nggak? Berarti memang kalau ke atas hutan kan? Oke, lanjut Kang. Lanjut. Kita balik lagi. Kita balik lagi. Nanti kita akan ke closing di cafe di sana bersama Kang Tutun. Kita akan balik lagi Kang ke sana. Ke jalan. Karena ngeri juga di sini. Ini pinggir sebelah kiri udah apa namanya? Tebing. Takutnya terjadi longsor dadakan. Jadi kita lanjut ke tempat awal kita nyimpen kendaraannya Kang. Karena semua bangunan yang di bawah emang sebelah sinilah udah kita masukin semua, nggak ada yang dilewatin kecuali yang di atas. Kecuali yang di atas. Kalau di atas kita takutnya tanahnya masih belum stabil atau memang kan posisinya di atas curam, takutnya kita ada apa-apa Kang kalau ke atas. Lumayan sih bikin fisik terjaga karena nggak pernah olahraga juga ya Kang. Iya, kita keliling-keliling kampung. Oke, mohon maaf teman-teman, kita eksplornya sambil ketawa-ketawa, bukan karena apa-apa ya, menghibur diri juga ya Kang. Cairkan suasana bersama teman-teman juga yang ada di belakang. Udah kelihatan ya di belakang tuh ada orang 3 di belakang. Jadi kita tadi dari arah sana tuh Kang. Oh iya, info juga kalau di jalan yang mau masuk ke apa? Cigintung. Ke Cigintung itu ada bangunan baru yang katanya mau dibikin kafe ya Kang. Jadi kita nyimpen kendaraan di situ, berhubung kalau nggak salah cuman ada yang itu aja ya Kang, yang apa? Yang tempatnya diisi sama orang, cuman yang itu aja katanya. Karena itu tempat baru mau jadi kafe juga. Kita lihat kafe nanti. Iya. Kebetulan Kang Tutun ini yang tinggal di sana juga. Yang tinggal di sana tuh. Di kafe apa namanya Kang? Pekerja ya. Kafe apa namanya? Belum ada sih kalau namanya. Oh, belum ada. Tapi memang udah kelihatan bentuknya tuh. Ya maksudnya udah berbentuk kayak kafe itu kan. Bisa Kayak bandara. iya kayak bandara. Buat teman-teman yang mau lewat sini jangan lupa mampir ke sini. Jangan lupa mampir. Bukan jangan lupa, wajib ya? Wajib mampir. Wajib mampir buat teman-teman yang mau ke arah sini. Termasuk YouTuber yang mau sini. Jadi jangan cuman horor doang. Mampir sana. Harus makan ya Kang. Nah, ini bangunan yang sebelah kiri kita tadi yang udah mau rubuh banget. Iya. Tapi ini masih ada ini Kang. Masih ada lampu. Lalu sini. Tuh, di belakang ya. Oke teman-teman, jadi kita tadi habis eksplor ke desa Cigintung, Dusun Cigintung bersama dengan Kang Tutun. Dan Kang Tutun ini adalah yang punya di sini mungkin? Bukan. Kerja ya di sini. Karyawan ya berarti ya? Karyawan di kafe ini. Namanya kafe apa Kang? Belum ada sih kalau namanya. Belum ada. Belum ada slogannya. Oke. Cuma nanti entah ke depan. Julukannya mungkin Kafe Sasak. Kafe Sasak. Kafe Sasak Cigintung. Jadi buat teman-teman yang mau ke desa Cigintung, ke dusun Cigintung, jalan sini gitu, mampir dulu ke Kafe Sasak ini ya, dan ketemu Kang Tutun. Nanti ada di video saya lah. Untuk Instagram Kang, ada nggak Instagram si Akang? Kebetulan Instagramnya lagi kacau. Oh, lagi kacau. Instagram ini nggak ada. Nggak ada, Nggak lagi ada kacau. Ya gampangnya tinggal kesini aja biar enak. Betul sekali. Ah, Nanti main-main ke sini. main-main. Di sini juga menerima apa Kang? Acara-acara ya? Acara-acara ya. Event-event atau acara semacamnya apa bisa diatur. Dan menunya juga mantap banget, ada kopi, ada mie goreng dan yang lainnya masih banyak. Itu kalau menu lagi explore kayak gitu, tapi menu yang lain lagi. beda lagi.
Fasilitas apa aja nih di sini? Fasilitasnya yang disediakan ada WC, nah, bisa musola untuk ya? musola ya, bisa untuk kalau sekiranya nggak mau nyuci motor kendaraan di luar, bisa nyuci sendiri di sini. Oh, Bisa, siap. bisa, nggak bayar, gratis untuk sekarang. Betul. Tapi entah untuk kedepannya mungkin beda lagi. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau ke sini, sebut aja nama KP Sasak. KP Sasak dan bilang kenal sama Gagas. Ada potongan harga mungkin ya Kang? Nantilah bisa 1%. bicara sama bos. 1%. Jangan Bang. lupa bosnya namanya Bos Indra. Namanya Bos pemiliknya Bos Indra. Indra. Oke teman-teman, gitu aja mungkin kita akan closing setelah ini. Oke teman-teman, jadi kita tadi udah explore ke Dusun Cigintung ya. Dusun Cigintung, dan ternyata di sini ada beberapa bangunan. Yang pertama itu musola, terus sampingnya bangunan udah hancur, kemudian kesininya ada bangunan bengkai rumah, kemudian rumah lagi kesananya. Terus ada juga balai ya Kang? Ada balai juga. Nah, ada balai desa. Untuk yang kesimpulannya yang saya rasakan itu waktu di musola yang awal lah. Ya masjid ya? Masjid di tempat imam itu udah lembab, terus langsung kerasa merinding lah. Dari kamera juga udah langsung ngeblur. Dari pojok kiri kan? Ya, pojok kiri udah langsung ngeblur. Beda sih antara kamera ngadep ke orang langsung dengan kamera yang ngeblur sendiri gitu. Mungkin ya entah gimana gitu, kayak ada objek gitu kan di situ. Kemudian di luar musolanya, di sampingnya gitu, kata Kang Tutun, ada apa Kang di situ Kang? Kalau dibilang nampak sih mungkin enggak ya, karena enggak terlihat nyata gitu kan ya. Cuman kalau dibilang antara hawa, ya kemungkinan hawa beda gitu. Ada agak sedikit kalau dibilang panas lah atau kayak gimana, mungkin ya kayak gitulah. Kalau dibilang hawa itu beda, berarti kan otomatis kalau yang namanya hawa panas kan udah masuk ke yang kayak begitu ya kan. Nah, jadi ya mungkin kesimpulannya gitu aja. Kalau terlihat nampak ya enggak lah. Cuman kalau dibilang antara perbedaan hawa, ya mungkin bisa dirasakan, tapi bagi saya, tapi entah kalau bagi sama akang-akang semuanya nggak tahu juga. Cuma bagi saya yang merasakan, iya gitulah. Mungkin gitu aja. Jadi apa sih, musola, terus bangunan. Kalau saya sih di balai, yang paling kuat itu di balai. Ada suara kayak deg gitu ya, deg. Kayak orang yang mukul tembok ya Kang? Iya, Yang kayak mukul tembok, deg, kayak keganggu gitu, kayak marah gitu. Nanti bisa disimpulkan sama Kang Aldi lah. Kemudian udah di situ lanjut ke kayak gang. Di situ kayak saya nggak ngerasain apa-apa sih, biasa aja sih. Soalnya yang di balai udah benar-benar paling kuat. Kesananya oke lah, aman. Dan lanjut kita ke Kang Ramdan dulu. Kita simpulkan yang dirasakan Kang Ramdan apa aja nih Kang, silakan. Ya. Yang saya rasakan ya, saya emang sudah terbiasa perjalanan malam seperti ini. Jadi cuma rasa hawa-hawanya doang yang beda-beda gitu. Tiap ruangan selalu beda hawanya. Tadi juga sempat lihat yang bayangan-bayangan, nggak tahu itu apa, bayangan putih, cuman sekilas doang gitu. Ya segitu aja. Oke, lanjut. Lanjut ke Kang Ikrar. Akang yang malu-malu ya, dari tadi diam aja nih. Yang saya rasakan cuman satu, ngantuk sih. Oke, polos banget kan orangnya ya. Kang Ikrar nih. Oke, lanjut Kang Tutun dulu, Kang Tutun. Silakan Kang. Sebelumnya assalamualaikum dulu ya. Mungkin pertama kali juga melihat itu. Ya kalau dibilang merasakan, memang sebenarnya dari awal juga memang udah merasakan sih. Cuman kalau dibilang sepenuhnya merasakan, mungkin bagi diri pribadi saya sendiri ya jelas itu ya. Tapi entah kalau untuk yang lain, kang-kang semuanya juga
Cuma yang paling kalau dibilang dalam arti Indonesia itu paling terkesan kalau dibilang itu bahasa ya paling di balai desa ya. Balai desa dari awal juga kan kita tadinya kan udah mau pindah kan ya, udah mau pindah. Cuman barangkali ada dorongan, entah dorongannya dari siapa, ayolah cobain ke situ, mungkin aja kali aja kan gitu. Tapi ternyata kan memang walaupun tidak nampak jelas atau tidak apa, tapi kan terbukti bahwa oh memang ada itu. Walaupun cuma sekilas atau bagaimana. Cuman yang awal pas masuk ke situ ya memang bukan tidak melihat sih, sebenarnya tidak melihat. Cuman ada ya kalau dibilang samar-samar blur lah kalau bilang HP itu. Memang ada dari WC ya. Dari WC kayak ngelihat gitu, tapi ya kalau dibilang itu juga berbentuknya ya entah sih kalau berbentuknya apa, cuman feeling bisa dirasakan bahwa itu pakai baju, mungkin baju kebaya kalau dibilang, bukan cewek sebenarnya, cuma baju blusan lah kalau dibilang itu untuk cewek itu baju blusan, tapi ya otomatis pasti laki-laki kalau dibilang. Tapi entah kalau yang bagi lain mah ngelihatnya tuh bagaimana ya saya tidak tahu. Nah di situ terus ke belakangnya, masuk lagi ke belakang. Nah ada yang rumah yang mau masuk ke bawah ya, rumah bekas gudang itu. Nah kalau diperhatiin ya memang sih tidak lagi kalau melihat itu, saya sebenarnya tidak bisa melihat, cuman bisa merasakan bahwa ini hawanya beda dengan yang di WC, ini hawanya beda dengan yang WC. Nah cuman yang paling kuat, kalau yang paling kuat dibilang ya itulah yang di gudang itu, yang di bawahnya, yang dari WC itu ada yang 2 rumput itu liar itu kan yang di bawahnya. Nah yang itu pindah lagi ke belakang yang terakhir. Nah yang terakhir kalau dibilang sih hampir sama dengan yang di balai desa, yang terakhiran itu ada yang rumah 2, tapi tidak seperti, kalau bilang tidak seperti dengan yang di balai desa auranya barangkali ya kalau bagi saya. Tapi entah kalau bagi akang-akang juga kembali lagi kepada semuanya ya, mungkin itu aja sih kalau bagi saya, mungkin ya itulah ya. Dan ada yang gak ikut tadi ya, Kang yang di sana. Siapa Kang namanya? Kang Willy nunggu rumah di sini. Cuman ya nunggu kendaraan juga. Kang Willy di sini sendirian ya berani juga gitu kan. Di sini ada kafe. Cuman katanya Kang Willy di sini tuh ada yang suka ngetok-ngetok ya. Kalau dia baru sebenarnya. Baru. Ya kalau saya mengalami. Iya. Nah, ada yang ngetok-ngetok kalau tiap malam kayak mau beli sesuatu gitu ya. Tapi malam-malam guys. Iya. Bener. Kalau siang pasti terima. Kalau malam ya udah. Oke. Dan yang terakhir kita simpulkan mungkin yang apa ya namanya, tahu di setiap sudut ya Kang. Ada Kang Aldi. Silakan Kang. Bisa disimpulkan dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mulai dari awal dulu ya Kang. Dari awal tuh kita masuk ke bangunan pertama ya, yang di masjid. Sama kayak Kang Gagas tadi, dia bilang dari ruangan musola, ruangan buat imam yang dari depan. Terus nyambungnya ke sudut sebelah kiri. Sebenarnya itu masuknya di ruangan yang di samping imam Kang. Nah itu ya memang karena wilayahnya di situ, eksistensinya di situ. Jadi kalau energi seperti itu tuh nggak kehalang sama benda apapun gitu Kang. Jadi kalau dihalang sama tembok juga masih itu. Nah jadi gitu. Terus iya itu yang paling berkesan di balai desa Kang. Jadi itu di balai desa dari pertama kan kita pertama di atas dulu. Nah itu tuh saya lagi lihat kondisi di bawah di dalam ruangan itu, apakah kita memang bisa masuk ke dalam atau ada ini ya. Saya coba dulu ke bawah. Terus ya memang dari atas juga saya udah dari dalam hati tuh udahlah lanjut aja. Cuman karena tadi
Kang Gagas mungkin penasaran ya Kang. Nah, di situ itu pas awal masuk kita ke ruangan apa? Ke balai desa. Jadi ada semacam bau pandan. Nah, kalau bau pandan itu udah familiar ya Kang. Udah bau pandan itu memang ada satu sosok di situ yang identik dengan genderuwo Kang. Berhubung kita masuk, nah dia nggak terima. Akhirnya yang yang menimbulkan energi seperti benturan memang dia. Yang tadi benturan. Iya, yang tadi ada benturan kayak yang mukul tembak tuh. Dia itu katanya udah keluar. Terus kan di dalam ada buat penutup keranda ya Kang. Nah memang ya itu energinya kuat. Yang paling kuat itu ada di balai desa. Memang kalau kata orang sininya ya Kang, di situ ada kayak makam ya Kang, kayak kuburan. Nah di situ memang ada kuburan. Terus ke belakangnya lagi saya tadi sempat interaksi sama yang di situ yang kata Kang tadi yang di WC. Dia bilang ya kata saya teh tenanaon ka dia. Kalau dalam bahasa Indonesia tuh nggak apa-apa ke sini, terus dia bilang ulah. Dia bilang jangan. Akhirnya kita keluar lagi dari luar, dia nunjukin energi seperti ada suara, ada auman yang tadi saya lari ke belakang. Nah memang ya dia mungkin salah kita juga, kita asal masuk, kita asal ini ya. Dia yang udah lama di situ nggak terima, akhirnya ya gitu. Terus yang terakhir yang di rumah atas Ini kan yang ini dulu, musola. Oh yang musola, Yang ada musola di belakang. oh iya. Nah Depan dealer. depan dealer, iya yang ada baligo ya Kang. Nah di Di sini sini apa tempat sewa mobil? iya tempat Tidak terima siang. tidak terima siang. Nah di situ pas ke belakang itu sebenarnya pusat energinya bukan di musola Kang. Jadi di rumah yang tadi yang udah yang tingkat tuh Kang, yang bangunan tingkat tadi. Di situ saya mau nyoba interaksi dulu, cuman gak bisa, kayak bertolak belakang. Memang di situ negatif. Tadi Kang Gagas lihat kan saya lagi jadi di situ memang energinya kuat sekali Kang di situ. Kalau bentuknya saya kurang tahu, dan memang dianya nggak mau saya ajak interaksi jadi ini. Tapi kalau yang di balai yang di belakang balai itu memang tadi benar kata Kang Tutun di sebelah WC itu saya yang pas interaksi, memang dia itu berbentuk laki-laki dan nunjukin laki-laki. Nah yang saya bilang tadi auman seperti macan, tapi yang ngomongnya orang itu kemungkinan besar dia seperti itu Kang. Ya terus terakhir di ruangan di bangunan yang paling atas, yang bangunan 2. Nah itu kayak ada semacam cakaran ya Kang. Iya. Nah kayak ada semacam cakaran. Gak tahu memang itu orang, tapi benar-benar saya lihat ada orang yang lagi diam, yang lagi tidur di dalam. Nah akhirnya saya lari keluar, takutnya ODGJ. Terus tiba-tiba dia nyerang kan bahaya kan. Kan yang namanya orang yang gangguan jiwa ya Kang. Takutnya ini logikanya kalau memang orang biasa nggak mungkin tidur di sendirian, terus itu tempatnya gelap Kang. Nah jadi saya lari keluar tuh bukan gimana ya, memang saya takutnya ya itu, takut seperti itu ya, lebih takut sama yang jelas ada gitu, yang jelas ada, yang nyata. Jadi kemungkinan seperti itu Kang kesimpulannya. Oke. Itu kesimpulan dari akang-akang semua yang ada di sini yang ikut explore. Kita explore berlima tadi. Cuman ya memang berlima juga
masih kurang ya. Masih kurang, apalagi cuman berdua. Awalnya sih niat berdua Kang. Awalnya tuh kita pengen eksplor siang lah, view siang, pengen lihat semua keadaan, mana aja bangunan yang udah terbengkalai gitu kan, yang udah hancur. Cuman karena waktunya kita tadi udah asar ya bisa berangkatnya, jadi kesini kemalaman juga. Saya nyamper ke Kang Ikrar nyamper ke Kang Ramdan, terus kita berangkat, ketemu di sini, nambah lagi personil. Jadi banyakan, dan ya memang lebih enak banyakan gitu kan, apa namanya, bisa berbagi apa cerita gitu kan, cerita apa aja yang dirasakan gitu kan. Ya mungkin untuk kedepannya kita akan coba kesini lagi, tapi view siang lah, biar kita bisa lihat mana aja sih bangunan yang retak gitu kan, kemudian yang udah hancur dan gak bisa terpakai lagi, dan mana aja yang bangunan yang udah ditempatin ya Kang, yang udah direhab di saat di atas ya, udah sebagian. Kemudian ini jembatan juga udah mulai ambruk ya, kuat kayak itu yang dari arah sini kan jalan pada dicor semua, cuma jembatannya udah kan. ya. Kalau rencananya sih mau dibedain ceritanya. Enggak di ini ya. Ini tuh udah termasuk jalan raya ya, jalan umum. Tembusan berarti dari sini ke sana tuh Talaga. Oh lampu yang ya. Ya gitu aja mungkin. Cuman yang tadi saya lihat pas akang-akang lagi apa namanya berbagi cerita, depan saya tadi kayak ada asap ya Kang. Ada bener jelas ada set gitu, asap lewat. Saya lihat lagi, balik lagi. Cuman balik laginya nggak cepet. Kalau yang awal bener-bener kayak ngelayang set, bentuk orang gitu, ngelayang. Pas mic-nya ke siapa? Kang Tutun ya, Kang Tutun kalau nggak salah. Tadi saya lihat, makanya saya bengong ke depan, gitu kan. Ada kelihatan bener jelas itu. Sama yang di sana kayak ada daun pisang. Kain. Iya. Oh kain. Jadi semacam balada. Ya mungkin sedikit masukan juga, tapi bukan berarti menjelekan dia atau bagaimana. Ya sebenarnya sih bukan saya yang ngalaminnya, cuma teman gitu dulu. Katanya dia bilang, kan ceritanya dulu itu saya tidur di sini di luar, ceritanya berdua. Nah saya udah tidur duluan, mungkin dia kebangun. Nah kebangun itu dia bilang, Tun, itu katanya yang di depan itu kayak ada orang yang berdiri. Nah saya terbangun kan, di mana? Saya bilang itu katanya itu udah ada pakai jaket tapi gini. Di mana? Saya bilang, nah ini pas di belakang ini, bukan di belakang, jadi tepatnya di situ. Wow. Ya, nah tepatnya di situ. Wah masa sih, saya bilang, iya beneran. Oh mungkin itu ya, itulah semacam jadi kain lah kalau dia bilang itu, jadi tertutupi sama kain, jadi ininya nggak kelihatan, cuma tertutup kain. Jadi pantas kalau dibilang ngelayang itu nggak jelas, ya itulah kalau dibilang. Ya mungkin itu aja sih kalau cerita. Tapi bukan saya yang ngalaminnya, cuma teman, ya mungkin teman disampaikan lagi sama saya. Nah saya berpikir imajinasi, sebenarnya pakainya imajinasi. Oh berarti dia barangkali ini yang datangnya dari arah itu tuh rumah itu tuh. Nah itu mungkin kayak begitulah kalau cerita ironisnya. Terima kasih. Ya itulah pemaparan dari Kang Tutun, ya memang bener jelas. Kalau misalkan dibilang asap, nggak mungkin juga ya Kang. Asap nggak mungkin gitu. Kabut juga, masa iya cuman segitu gitu kan kelewat. Emang nggak tahu sih. Saya orang awam gitu nggak bisa melihat, cuman ya namanya spontan dan nggak sadar jelas gitu. Dan yang terakhir di sana tadi daun pisang kebentuk apa ya, kalau bahasa ininya di jumping cat lah, poci-poci gitu kan di sana tuh. Kang Ikrar juga ya. Lontong dibilang. Iya lontong lah ya, bahasa halus di sana ada menghargai benar-benar. Ya itu di sini masih banyak tempat-tempat yang belum kita explore, terutama di atas ada SD ya Kang. Ada SD, terus apalagi Kang? Terus di kebelakangnya lagi masuk ada musola. Musola juga. Musola, terus ada
ada naga ya. Iya. Betul. Jadi cerita yang kita pengen kuak. Belum terkuak. Ya mungkin gitu aja teman-teman, explore kita kali ini. Mohon maaf apabila videonya kurang jelas karena itu PR saya sendiri, dari mulai lighting sama senternya kurang jelas ya. Ya Kang. Jadi ada beberapa objek yang memang kurang cahaya, yang Betul. minim cahaya, akhirnya tidak tertangkap sama kamera. Ya, terutama yang tadi yang kelihatan sama Kang Adi kaki ya. Iya, yang orang lagi tidur tuh kakinya. Ah, benar. Oke, mungkin gitu aja. Buat teman-teman di rumah, jangan salah paham. Jadi harus menonton video ini dari awal biar nggak ada gagal paham dan mengerti apa yang disampaikan ya. Jadi kita di sini tidak bermaksud untuk menjelekkan atau apa gitu ya, untuk dusun Cigintung. Tapi hanya ingin tahu eksplor bangunan apa aja yang memang dulunya pernah ada kejadian longsor gitu kan. Oke, buat teman-teman di rumah yang belum subscribe ke channel Gagas Agasta, silahkan di subscribe dulu channelnya, kemudian tekan tombol loncengnya dan di komen dan hal yang positif. Sampai jumpa dan selamat malam.